Bayangkan ada seseorang yang ngasih kamu sebuah laptop di suatu Sabtu pagi, kamu bener-bener mulai dari nol, nggak tahu apa-apa soal kode, nggak paham soal jaringan. Blank sama sekali ya. Iya beneran blank. Tapi 5 bulan kemudian, kamu dibayar secara legal dan profesional buat ngebobol server bank perusahaan besar, terus ditugasin juga buat bangun sistem pertahanan global buat nangkep retas sungguhan. Kedengarannya udah kayak naskah film action Hollywood kan? Nah, itu dia. Tapi hari ini kita lagi pegang sebuah dokumen di atas meja yang ngebuktiin kalau transformasi drastis kayak gitu tuh bener-bener nyata. Dan ini bukan sekedar klaim pemasaran yang kosong ya. Saat kita bedah anatomi dari dokumen ini, kita tuh sebenarnya lagi ngelihat sebuah rekayasa kurikulum yang sangat brutal tapi terukur. Betul banget. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa kewalahan sama berita kebocoran data belakangan ini, atau bingung dari mana sih harus mulai belajar keamanan siber tanpa ngerasa kayak lagi baca buku manual bahasa alien, tenang aja. Iya, nggak perlu panik dulu. Misi bedah tuntas kita kali ini adalah ngurai dokumen Master Syllabus The Cyber Elite dari Neural Cyber Indonesia. Dokumen ini ngerinciin sebuah program intensif selama 20 minggu pertemuan di hari Sabtu. Cuma di hari Sabtu aja tuh. Iya, setiap Sabtu yang dirancang buat ngubah seorang absolute beginner jadi profesional keamanan siber yang siap tempur. Dan yang bikin aku langsung tertarik pas bacanya, ini tuh bukan sekedar tutorial hacking biasa loh. Maksudnya bukan cuma diajarin cara nyerang doang? Tepat, mereka pakai pendekatan full stack. Artinya, pesertanya diajarin cara jadi penyerang atau red team dan sekaligus jadi arsitek pertahanan atau blue team. Pendekatan ganda inilah yang sebenarnya jadi kunci di industri saat ini. Menariknya lagi, metodologi yang mereka pakai sama sekali nggak ngandelin video rekaman pasif. Oh, jadi bukan sekedar nonton video doang ya? Sama sekali bukan. Program ini pakai 100% live mentorship. Jadi pesertanya benar-benar dibimbing secara interaktif, secara langsung. Dan kurikulumnya juga nggak dibikin sembarangan dari ruang hampa. Ada standarnya dong pasti. Jelas, mereka metahin setiap sesinya berdasarkan standar global yang emang sangat dihormati sama praktisi di lapangan. Kita bicara soal PTS buat standar pengujian penetrasi, terus ada OWASP. Bentar, OWASP ini yang sering disebut kitab sucinya pengembang web itu ya? Benar banget, kitab suci buat keamanan aplikasi web. Dan satu lagi, mereka juga pakai kerangka kerja NIST dari pemerintah Amerika Serikat buat respon insiden. Oke, mari kita urai nih. Karena silabus ini tuh punya alur cerita yang sangat jelas. Sebelum seseorang bisa ngebangun benteng yang nggak bisa ditembus, logika sehatnya kan mereka harus tahu persis gimana cara musuh berpikir, nyari celah, dan ngehancurin benteng itu sendiri. Harus bisa mikir kayak penjahatnya. Nah, ini bawa kita ke fase pembuka, yaitu red teaming. Di silabus ini tuh dibahas dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Ini ibarat kamu belajar ilmu pencurian tingkat tinggi dari seorang maling profesional. Tapi bukan supaya kamu jadi kriminal ya. Ya, jelas bukan. Ini supaya kamu tahu persis di mana letak jendela longgar yang biasanya nggak disadari sama si pembuat rumah. Membangun pola pikir penyerang itu fondasi mutlak. Di fase awal ini, pesertanya bahkan nggak langsung disuruh ngehack. Terus ngapain dulu mereka? Mereka harus bangun yang namanya The War Room Setup. Mereka diajarin konfigurasi BIOS, sistem operasi Linux dasar, sampai pakai alat kayak VMware dan Docker. Nah, buat kamu yang mungkin belum familiar sama istilah-istilah ini, mari kita sederhanain dikit. Bayangin VMware itu kayak kamu ngebangun sebuah rumah utuh secara virtual di dalam komputermu sendiri. Simulasi di dalam simulasi lah ya. Iya, semacam itu. Sedangkan Docker itu lebih kayak nyewa apartemen studio yang sangat efisien dan terisolasi. Kamu bisa jalanin sistem-sistem yang berbahaya atau rentan di dalam ruang isolasi ini tanpa takut komputer aslimu ikut terinfeksi virus atau malware. Aman banget jadinya. Dan lalu tentu saja mereka pakai Kali Linux. Ini operating system wajibnya para hacker kan? Betul. Kali Linux itu pada dasarnya adalah pisau lipat Swiss Army bagi para peretas. Sebuah sistem operasi yang di dalamnya tuh udah tertanam ratusan alat khusus buat pembedah keamanan jaringan. Mulai dari alat pelacak sampai alat eksploitasi, semua ada. Keren. Dan setelah laboratorium perang ini siap, silabus ini langsung bawa pesertanya ke perairan yang sangat dalam, yaitu eksploitasi web.
Disinilah materi mulai kerasa sangat intens ya kan? Banget. Mereka belajar cara ngelakuin serangan brute force. Ini tuh pada dasarnya nebak kombinasi password ribuan kali per detik pakai mesin, sampai akhirnya berhasil masuk. Iya, dan mereka juga diajarin cara ngelewatin sistem autentikasi 2 langkah atau 2FA sampai nembus perlindungan CAPTCHA di minggu kelima. Tapi ada dua istilah di silabus ini yang sempat bikin aku berhenti sejenak pas baca. Ada broken access control dan race condition. Ini sebenarnya apa sih? Mari kita ambil contoh race condition ya, karena ini tuh sangat menarik secara logika. Bayangin gini, ada 2 orang nyoba narik sisa uang terakhir sebesar 1 juta rupiah dari satu rekening. Oke, di mesin ATM yang berbeda. Betul, di mesin ATM berbeda, tapi pada milidetik yang sama persis. Milidetik yang sama, wow. Ya, juga sistem bank tersebut nggak ngunci database-nya dengan benar pas lagi memproses transaksi pertama, sistemnya bisa kebingungan. Akhirnya, dia ngeluarin uang 1 juta rupiah ke 2 orang tersebut secara bersamaan. Jadi mesinnya kalah cepat sama permintaan yang datang barengan itu. Tepat sekali. Para peretas pakai taktik ini buat ngandain kupon, manipulasi saldo e-wallet, atau bahkan manipulasi voting di sebuah aplikasi web. Itu gila sih. Jadi celahnya bukan pada password yang lemah, tapi pada kecepatan logika komputernya itu. Benar, celah logika itu susah banget dideteksi sama alat otomatis. Terus di minggu ke-7 silabus ini bergerak ke ancaman yang tingkatnya jauh lebih tinggi lagi, yaitu serangan server-side. Di sini tertulis SQL injection dan yang paling ditakuti, remote code execution atau RCE. Emangnya kenapa RCE ini dianggap sebagai mimpi buruk kelas atas buat sebuah perusahaan? Gini, kalau serangan web biasa itu ibarat seseorang nyongkel kotak surat di depan rumahmu. Tapi kalau remote code execution itu ibarat penyerang berhasil meretas sistem pusat smart home kamu dari benua lain. Wah, ngeri juga. Nggak perlu datang ke rumah dong. Sama sekali nggak perlu kunci pintu. Mereka bisa nyalain lampu, buka brankas, nyalain oven, sampai ngapus rekaman CCTV sesuka hati. Berarti kalau dalam konteks server perusahaan, RCE ini? Itu berarti peretas bisa ngetikin perintah apapun ke dalam jantung server, seolah-olah mereka tuh lagi duduk manis di depan layar komputer tersebut. Kendali penuh. Benar-benar diambil alih ya. Dan seolah itu belum cukup menakutkan, di minggu ke-8, silabus ini juga masuk ke area API security dan manipulasi JSON Web Token atau JWT. Mengingat hampir semua aplikasi di smartphone kita hari ini berkomunikasi sama server pakai API, ini area yang sangat krusial buat dipelajarin. Bisa kasih analogi soal JWT ini nggak? Biar gampang dibayangin. Boleh. Konsep JWT ini bisa kita ibaratkan kayak gelang VIP di sebuah konser. Penjaga pintu atau bouncer di area backstage tuh nggak akan nanyain KTP-mu berulang kali kan? Nggak mungkin lah kelamaan. Betul, mereka cuma ngelihat, oh kamu pakai gelang VIP yang bersinar dalam gelap. Ya udah, silakan masuk. Nah, token JWT ini adalah gelang VIP digital tersebut. Oke, paham. Terus bahayanya di mana? Jika seorang peserta bisa pelajarin struktur kriptografi JWT ini dan malsuin gelang tersebut, mereka bisa jalan santai masuk ke area database administrator tanpa perlu tahu username atau password sama sekali. Sistem ngira mereka itu adalah sang CEO. Wah, fatal banget itu. Tapi bentar deh, mempelajari semua metode perusakan ini kan kedengarannya kayak ngasih senjata api yang udah terisi peluru ke orang asing ya. Ngajarin hal-hal sedalam ini ke pemula, bukankah ini memunculkan resiko etika dan hukum yang sangat besar? Sebuah observasi yang sangat tajam. Dan yang menarik di sini adalah, silabus ini juga sadar banget sama bahaya tersebut. Makanya, sebelum mereka masuk ke teknik eksploitasi tingkat lanjut yang kita bahas barusan, Ada pembekalan lain dulu. ada sebuah fase krusial di minggu ketiga tentang engagement methodology dan OSINT tingkat lanjut. Disinilah garis demarkasi ditarik dengan sangat tebal. Garis pemisah antara hacker jahat dan baik gitu. Betul. Peserta secara khusus diwajibkan pelajarin kerangka hukum, kayak Undang-Undang ITE di Indonesia dan aturan main yang sering disebut Rules of Engagement. Oh, jadi mereka diajarin batasannya dulu sebelum dikasih senjatanya. Ya, mereka diajarin gimana cara nyusun kontrak Non-Disclosure Agreement atau NDA dan gimana dapetin Letter of Authorization. Surat kuasa untuk meretas gitu ya. Tepat. Pemahaman hukum inilah yang jadi dinding tebal antara seorang peretas kriminal yang berakhir dengan pakaian tahanan dan seorang konsultan cyber legal yang dibayar puluhan juta rupiah oleh perusahaan buat nyari kelemahan mereka.
Keahlian teknisnya mungkin persis sama, tapi legalitas dan etikanya berbeda dimensi. Nah, disinilah kita nemuin salah satu pergeseran paling menarik dari seluruh program ini. Masuk ke minggu ke-9, peserta bertransisi dari seorang peretas menjadi konsultan bisnis. Konsultan bisnis, kenapa harus ke arah sana? Karena gini, coba pikirin deh. Buat apa kita repot-repot begadang berminggu-minggu, nguras otak nemuin celah RCE atau malswin token JWT yang super rumit tadi, kalau pada akhirnya manajer atau CEO perusahaan nggak ngerti satu kata pun dari apa yang kita bicarain? Hehe, bener juga. Kalau mereka nggak paham bahasanya, ya pesannya nggak nyampe. Tepat. Dan kalau mereka nggak paham dampaknya, mereka nggak bakal nyairin anggaran buat perbaikin celah itu. Sia-sia kan hasil retasan kita? Dan itu adalah penyakit kronis di industri teknologi kita hari ini. Para insinyur keamanan tuh sering banget terlalu asyik ngomong pakai bahasa mesin yang mana sama sekali nggak bisa dicerna oleh para pengambil keputusan. Nah, silabus Neural Cyber ini nanganin masalah itu secara frontal. Mereka ngajarin kalkulasi skor keparahan celah pakai standar metrik CVSS di minggu keempat. CVSS itu ibaratnya kayak skala Richter buat gempa bumi kan? Bener banget, alih-alih cuma bilang ke bos, oh ini bahaya banget pak. Mereka bisa ngasih angka objektif. Misalnya, Pak, skor kerentanannya 9,8 dari 10. Metrik yang sangat jelas dan terukur ya. Nggak ada ruang buat abu-abu. Betul. Lalu ada sesi khusus yang disebut The Consultant Scale. Di sini mereka nggak cuma disuruh nulis technical report yang isinya murni barisan kode buat dibaca sama programmer. Oh, ada laporan lain lagi. Ada. Mereka diwajibkan nulis ringkasan eksekutif atau business report. Nah, ringkasan eksekutif ini pasti memaksa pesertanya buat nerjemahin ancaman teknis murni tadi ke bahasa yang dipahami CEO ya. Tepat. Bahasa risiko dan dampak finansial. Jadi alih-alih nulis di laporan, kami nemuin celah SQL injection di kolom login, mereka harus nulisnya tuh beda. Nulisnya gimana tuh? Mereka nulis kayak gini, ada kerentanan sistem yang memungkinkan seluruh data kartu kredit jutaan pelanggan kita dicuri besok pagi, yang berpotensi melanggar regulasi privasi data dan memicu denda miliaran rupiah. Wah, kalau bahasanya kayak gitu, itu langsung bikin sang CEO tanda tangan cek perbaikan detik itu juga. Pasti. Takut duluan kan denger denda miliaran? Dan semua keterampilan ofensif serta konsultasi bisnis ini digabungin dalam sebuah ujian di minggu ke-10 yang mereka sebut Milestone 1, The Ghost Audit Challenge. Namanya keren ya, tantangan audit hantu. Iya, ini tuh ujian praktek mandiri mulai dari pemetaan intelijen awal, ngeeksploitasi sistem target secara diam-diam, sampai nyerahin laporan VAPT. VAPT itu Vulnerability Assessment and Penetration Testing ya. Betul, sebuah laporan yang udah siap dipresentasiin di ruang rapat direksi. Dokumen VAPT ini jelas bukan sekedar tugas akhir biasa. Ini adalah portofolio level industri pertama mereka yang nunjukin kedewasaan berpikir. Mereka nggak cuma bisa ngerusak, tapi bisa ngejelasin dampaknya. Luar biasa kan? Tapi tunggu dulu. Kurikulumnya baru berjalan setengah jalan loh. Baru setengah? Iya. Setelah mereka lulus ujian ngehancurin sistem dan ngelaporinya, silabus ini tiba-tiba ngelakuin manuver putar balik 180 derajat. Di fase kedua, mulai dari minggu ke-11, mereka harus buang topi penyerangnya dan mulai ngebangun benteng pertahanannya. Wah, kita mulai masuk ke area operasi defensif atau ekosistem Blue Team. Nah, jadi apa arti dari semua ini buat kamu yang dengerin? Coba bayangin pergeseran mental ini. Kamu berpindah dari posisi seseorang yang terbiasa dobrak pintu masuk di tengah malam pakai linggis digital, Menjadi orang yang jaga pintunya. lebih dari itu, menjadi sang arsitek keamanan yang duduk tenang di ruang komando di sebuah Security Operation Center atau SOC. Di sana kamu ngelihat ribuan aliran data, mendeteksi anomali, dan merhatiin lampu-lampu merah peringatan dari seluruh cabang perusahaan yang berkedip secara real-time di layar monitormu. Jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, inilah alasan kenapa pendekatan full stack itu sangat mematikan di industri kerja. Maksudnya mematikan itu unggul banget gitu. Iya, unggul banget. Memiliki ingatan otot sebagai seorang red team tuh bikin kamu jadi analis pertahanan yang berkali-kali lipat lebih tangguh. Saat peserta mulai membedah forensik lalu lintas jaringan pakai aplikasi bernama Wireshark, mereka tuh nyari anomali di tumpukan data PCAP. Bentar, PCAP ini ibarat hasil rekaman penyadapan telepon gitu kan? Iya. Tapi bentuknya paket data internet. Persis. Dan ketika mereka ngebaca rekaman penyadapan data itu, mereka tahu persis jejak digital apa yang ditinggalin oleh serangan cross-site scripting atau SQL injection tadi. Karena mereka pernah ngelakuinnya sendiri.
Nah, itu dia. Mereka bisa melihat pola serangannya dengan jelas, karena beberapa minggu sebelumnya, tangan mereka sendirilah yang ngeluncurin serangan tersebut. Mereka ngenalin taktik musuh karena mereka pernah jadi musuhnya. Masuk akal banget. Kalau kita udah hafal gimana seorang maling nyelinap masuk, kita tahu persis di sudut mana kita harus masang sensor gerak sama kamera pengawasnya. Logika yang sangat tepat. Tapi, jujur aku penasaran soal skalabilitas nih. Kalau sebuah perusahaan besar punya ribuan laptop karyawan, ratusan server, dan firewall berlapis-lapis, gimana mungkin tim keamanan yang jumlahnya paling cuma belasan orang bisa mantau semua log aktivitas itu? Manusia kan nggak mungkin ngebaca jutaan baris teks setiap detik tanpa jadi gila, ya kan? Disinilah, di minggu ke-14, Silabus ngenalin konsep Enterprise CM. CM. Singkatan dari apa itu? Security, Information, and Event Management. Perangkat lunak yang mereka bangun ini pakai teknologi open source bernama Wazuh. Wazuh, oke. Terus fungsinya apa? CM ini bertindak sebagai otak komputasi raksasa yang nyedot semua data aktivitas dari ribuan laptop dan server tadi ke dalam satu dashboard terpusat. Dia pakai mesin korelasi buat ngaitin kejadian. Contohnya kejadian kayak gimana tuh? Misalnya gini, seorang karyawan di Jakarta tiba-tiba nyoba login ke server keuangan 20 kali dalam sedetik. Gagal terus. Lalu, 1 menit kemudian, ada data besar yang dikirim ke alamat IP misterius di Rusia. Wah, itu sih jelas mencurigakan banget. Betul. Dan manusia mungkin kelewatan event itu karena ketumpuk log lain. Tapi CM ngebaca benang merah ini dan langsung nyalain alarm dengan tingkat keparahan tinggi. Oh, jadi pesertanya diajarin ngebangun otak raksasa ini dari nol. Terus bikin aturan deteksi otomatis mereka sendiri. Tepat. Dan nggak berhenti di deteksi pasif aja loh. Di minggu ke-16, mereka juga ngintegrasiin intelijen ancaman global atau threat intelligence pakai platform bernama MISP. Gimana sih cara kerja threat intelligence ini dalam prakteknya? Biar kebayang gitu. Anggap aja, MISP ini kayak sistem siskamling lintas negara tingkat elit. Siskamling global, menarik. Yeah. Jika ada kelompok hacker di Eropa Timur yang ngeluncurin jenis virus baru hari ini, tim keamanan di sana akan ngekstrak sidik jari digital dari virus tersebut, yang biasa kita sebut hash. Oke, sidik jari virus. Nah, dalam hitungan milidetik, sidik jari ini dibagikan secara global lewat MASP, masuk langsung ke sistem CM yang baru aja dibangun sama peserta kita di Indonesia tadi. Berarti CM-nya langsung tahu ada ancaman baru. Benar. Jadi CM mereka secara proaktif udah ngunci pintu dan nolok file dengan sidik jari tersebut, bahkan sebelum sang hacker sempat nargetin jaringan mereka. Wow, keren banget. Mereka benar-benar ngebangun sistem pertahanan kekebalan tubuh digital yang belajar secara otomatis. Sangat canggih. Tapi, sekuat apapun pertahanannya, pasti ada saatnya sistem itu jebol kan? Nggak ada yang sempurna. Nah, di minggu ke-11 silabus ini ada pembahasan soal kerangka kerja insiden response dari NIST yang disebut Pitcher Hall. Mereka diajari nulis dokumen standard operating procedure atau SOP penanganan insiden. Dokumen playbook gitu. Iya, tapi pertanyaanku, kenapa dokumen kertas ini begitu penting? Kalau diserang, bukankah insting pertama orang IT itu harusnya lari ke ruang server, terus nyabut semua kabelnya, biar aman? Justru insting heroik yang sporadis kayak gitulah yang seringkali ngancurin perusahaan. Kepanikan adalah musuh terbesar dalam keamanan siber. Emang apa bahayanya kalau asal cabut kabel? Bayangin sebuah rumah sakit diretas dan data rekam medis pasiennya disandra. Staf IT-nya kebingungan, apakah kita matiin server utama sekarang dan ngentiin operasi bedah yang lagi berlangsung di ruang operasi. Wah, bahaya nyawa itu. Iya kan? Terus siapa yang tugasnya nelpon direktur? Siapa yang isolasi log bukti buat dilaporin ke polisi siber? Semuanya kaos. Paham. Jadi panik malah bikin blunder. Disinilah Incident Response Playbook beraksi. Dokumen ini memastiin bahwa saat krisis terjadi, tim nggak merespon dengan kepanikan buta, melainkan dengan presisi medis. Setiap orang tahu perannya, langkah pertama, kedua, dan ketiga udah diatur dengan sangat kaku. Ini meminimalisasi kerusakan sistem dan hilangnya bukti digital. Mengubah kepanikan menjadi sebuah prosedur operasi terstandar. Sangat elegan. Oke, mari kita melangkah ke bagian akhir program ini, fase di mana peserta ditampar oleh realita yang paling brutal di dunia nyata. Di minggu ke-17, mereka akan berhadapan sama investigasi Ransomware as a Service, atau RAA. Lanskap ancaman saat ini emang udah bermutasi parah. Gimana tuh mutasinya?
Dulu, peretas tuh harus benar-benar jenius buat bikin ransomware dari nol. Sekarang ada model waralaba atau franchise di dark web. Franchise? Kayak buka cabang restoran cepat saji gitu? Persis, kayak gitu. Sindikat besar nyewain ransomware canggih mereka ke siapa aja dengan sistem bagi hasil. Ini yang disebut RAS tadi. Artinya apa? Volume serangan meningkat tajam karena siapapun sekarang bisa jadi aktor ancaman tingkat lanjut cuma modal bayar sewa. Pantesan sekarang banyak banget kasus ransomware di mana-mana. Dan untuk ngelawan volume ancaman yang gila ini, di minggu ke-18 silabus memaparin konsep DevSecOps atau Shift Left Security. Apa sebenarnya analogi dari Shift Left ini? Bayangin kamu lagi produksi sebuah mobil di pabrik. Oke, pabrik mobil. Lu pas mau dites drive baru nyadar, kita lupa masang sabuk pengaman sama rem. Yah ampun, telat banget. Nah, kamu harus bongkar ulang mobil itu dari awal, yang biayanya luar biasa mahal. Shift left berarti mindahin pengujian keamanan sejauh mungkin ke sebelah kiri dari proses pembuatan. Jadi ditarik ke awal proses ya? Betul. Peserta belajar gimana ngamanin source code sejak baris pertama diketik oleh si pengembang. Mereka masang sabuk pengamannya di fase desain cetak biru, bukan pas mobilnya udah jadi. Mencegah kerentanan masuk ke sistem publik sejak awal, alih-alih panik nambalnya saat udah bocor. Masuk akal banget. Sangat efisien dan hemat biaya buat perusahaan. Nah, sekarang aku mau sedikit bersikap skeptis nih. Boleh, silakan. Jujur aja kita kan sering lihat banyak banget bootcamp atau kursus teknologi yang kurikulumnya di atas kertas tuh kelihatan canggih banget kayak gini. Tapi begitu sertifikat dicetak, pesertanya ditinggalin di pinggir jalan. Ditinggalin gimana maksudnya? Ya mereka punya skill, tapi CV mereka berantakan, mereka ditolak mentah-mentah sama mesin penyaring HRD, dan mereka membeku ketakutan pas diwawancara. Apakah program The Cyber Elite ini benar-benar bisa ngubah orang dari nol sampai dapat pekerjaan? Atau ini cuma glorifikasi teknis tanpa pendampingan karir? Ini memunculkan pertanyaan penting, dan keraguanmu itu sangat valid. Seringkali, celah terbesar dari seorang profesional teknis itu bukan di kemampuan codingnya, melainkan kemampuan ngejual dirinya sendiri. Nah, iya kan? Percuma jago kalau nggak bisa presentasiin diri. Tapi kalau kita bedah bagian total output lulusan di dokumen silabus ini, ada dedikasi khusus di minggu ke-19 untuk career mastery. Neural Cyber ini memposisikan diri bukan cuma sebagai pengajar, tapi sebagai inkubator karir. Jadi mereka nggak dilepas gitu aja pas lulus. Sama sekali nggak. Mereka dibimbing merombak CV mereka biar sesuai sama standar ATS, atau Applicant Tracking System. Supaya apa? Supaya CV-nya nggak langsung dibuang sama robot HRD sebelum sempat dibaca manusia. Oh, pantas. Kadang CV bagus tapi formatnya nggak ramah mesin ATS. Betul. Terus mereka juga ngelakuin optimasi algoritma profil LinkedIn. Tapi yang menurutku paling krusial adalah adanya mock interview tatap muka secara one-on-one dengan praktisi senior. Wah, latihan wawancara ini penting banget sih, apalagi buat bidang teknis yang bahasanya seringkali kaku. Sangat penting. Di sesi ini, mereka tuh bukan cuma diuji teknisnya doang kayak, coba jelasin apa itu RCE, nggak cuma gitu. Terus diuji apanya lagi? Mentalnya. Mereka diajarin diplomasi ruang rapat, cara ngadepin pertanyaan jebakan dari HRD, dan satu keahlian yang jarang banget diajarin di kampus. Apa itu? Psikologi negosiasi gaji. Wih, ini nih yang paling ditunggu-tunggu pasti. Iya kan? Bagi seseorang yang berangkat dari pemula, seringkali ada rasa minder atau rendah diri pas minta gaji tinggi. Sesi ini tuh dirancang buat membunuh rasa minder tersebut. Dan gantinya dengan kepercayaan diri berbasis portofolio VAPT yang udah mereka bangun susah payah. Masuk akal. Kalau kita udah punya bukti portofolio, ngomong gaji juga lebih gampang ya. Dan aku ngelihat puncak validasi ekstrim dari seluruh perjalanan ini ada di minggu ke-20, Milestone 2, yang dinamakan Midnight Defense Ops. Ini namanya aja udah terdengar kayak misi operasi militer rahasia loh. Karena skalanya emang didesain mendekati kondisi tersebut. Ini tuh simulasi krisis langsung, live. Gimana teknis ujiannya? Peserta bertindak sebagai blue team yang jaga SOC lab, dan mereka akan diserang secara live, secara agresif, dari berbagai faktor oleh red team yang isinya para mentor sendiri. Wah, digempur habis-habisan dong. Iya, radar SIM mereka akan nyala merah semua. Peringatan akan bermunculan bertubi-tubi.
Jika mereka nggak bisa memitigasi serangan ini di bawah tekanan waktu yang ekstrim, mereka belum dianggap lulus. Jadi ini tes mental sekaligus tes skill ya? Betul, tujuan utamanya cuma satu, mastiin bahwa di hari pertama mereka kerja profesional nanti, saat sirene alarm di retas yang sesungguhnya berbunyi, mereka nggak akan membeku apalagi panik. Mental baja bener-bener udah terbentuk. Gila sih. Dan setelah semua ujian hidup dan mati itu selesai, dokumen ini juga nyatat adanya akses ke alumni circle. Di industri keamanan siber, informasi itu seringkali sifatnya rahasia dan berjalan lewat network atau jejaring kepercayaan. Nggak semua lowongan diposting di internet. Oh, pakai jalur dalam gitu ya? Nah, itu akses seumur hidup ke komunitas alumni ini berarti mereka punya saluran langsung ke informasi lowongan pekerjaan jalur dalam tadi yang mungkin belum dipublikasiin ke publik, plus tawaran kolaborasi proyek freelance. Jadi ekosistem dukungannya didesain buat bertahan jauh setelah kelasnya berakhir. Betul sekali. Jadi, mari kita tarik benang merah dari perjalanan epik silabus ini buat kamu yang sedari tadi ngedengerin. Hanya dalam kurun waktu 5 bulan, dengan dedikasi intensif setiap akhir pekan, seseorang yang awalnya cuma tahu cara nyalain komputer dan ngonfigurasi BIOS dasar, digembleng dan diubah secara radikal. Transformasi yang luar biasa ya. Banget, mereka dibentuk jadi individu yang mampu ngeretas logika aplikasi web, malsuin token digital, nulis laporan dampak finansial untuk dewan direksi, ngebangun arsitektur radar keamanan dari nol pakai SIEM, nganalisis ransomware mutakhir, sampai akhirnya duduk tenang di kursi wawancara dan bernegosiasi layaknya seorang konsultan tingkat elit. Dan semuanya ini tuh dibuktiin secara nyata lewat portofolio VAPT end-to-end dan buku panduan respon insiden yang mereka bikin sendiri. Bener, bukan sekedar sertifikat kehadiran doang. Dan relevansi dari semua ini buat karir dan pemahamanmu tuh sungguh nggak bisa diabaikan. Kita hidup di era di mana data secara harfiah jauh lebih berharga daripada minyak. Setuju. The new oil ya? Punya kemampuan nembus sistem buat nguji kelemahannya, sekaligus kemampuan bangun benteng intelijen buat ngerespon serangan, itu adalah sebuah keahlian ganda yang sangat langka. Fakta bahwa silabus ini juga nyantumin akses komunitas di Telegram, kontak WhatsApp, dan website di www.nurolcyber.com, itu buktiin kalau mereka berinvestasi dalam bangun ekosistem praktisi jangka panjang. Bukan sekedar ruang kelas transaksi satu arah yang habis kelas ya udah bubar. Sama sekali bukan. Sebuah peta jalan karir yang sangat komprehensif dari Neural Cyber Indonesia. Jadi, setelah obrolan kita kali ini, nyelamin gimana seorang pemula mutlak bisa dipersenjatai dengan pengetahuan teknis dan pertahanan tingkat militer melalui silabus ini, aku pengen ninggalin kamu dengan satu pemikiran terakhir buat direnungin. Apa itu? Ngeksekusi, sekaligus ngebentengin sebuah arsitektur jaringan dari serangan tingkat server yang paling kritis, hanya dalam kurun waktu 5 bulan. Coba bayangin sejenak, apa yang saat ini lagi dipelajari dan dieksploitasi sama kelompok penyerang dengan niat jahat di luar sana, yang punya waktu tanpa batas dan motivasi finansial yang masif? Pertanyaannya sekarang, apakah sistem keamanan di tempatmu bekerja saat ini, atau pakaian data pribadimu sendiri, benar-benar udah siap ngadepin tingkat ancaman yang pergerakannya secepat itu?